Memang punya bakat menggambar kan, katanya kalau mau masuk arsitektur lanskap harus jago gambar, bener nggak itu mitosnya? Tidak harus menggambar. Apalagi tadi masih sangat sedikit ya Pak ya, Masih sangat departemen arsitektur lanskap yang ada di Indonesia. Yang bergerak di bidang landscape memang sangat dibutuhkan. Ini Bapak bikinnya pakai penggaris gak Pak? Nggak pakai. Wah, makanya harusnya masuk arsitektur lanskap, ya bisa sketsa dengan presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Selamat datang di IPB Podcast. Sobat IPB, pada IPB Podcast kali ini kita akan membahas tentang arsitektur lanskap. Apa sih yang dimaksud dengan arsitektur lanskap dan mengapa arsitektur lanskap menjadi penting? Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita di sini Ketua Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian IPB University, Dr. Ahmad Arifin Hadi. Apa kabar Bapak? Baik Mbak, Alhamdulillah. Nah, Dr. Ahmad Arifin Hadi ini nih nama bekennya Pak Mek ya Pak ya? Iya. Jadi pada podcast kali ini saya akan menyapa Bapak dengan Pak Mek ya, dengan nama beken ya Pak? Boleh? Boleh Mbak, silakan. Tapi sebelum beranjak Pak Mek, apa sih kok arti dari nama beken itu Pak Mek itu, apakah ada singkatan atau asal-usulnya apa? Nah ini, it's very legend guys ya. Oh gitu? Iya, karena Mac ini mulai dari saya kuliah, ya. Mac itu MACK, Mas Ahmad cakep kali. Oke, baik. Saya agak shock sih Pak dengarnya, tapi okay. Banyak yang shock nih. Oh jadi Mac itu singkatan dari Mas Ahmad cakep kali. Oke, jadi nambah ya, kita ada tambahan informasi baru nih dari Pak Mac. Baik Pak Mac, kalau gitu saya izin ya menggunakan singkatan yang sangat luar biasa itu di podcast kali ini. Baik Bapak, kita akan membahas tentang arsitektur lanskap ya Pak ya. Dan mungkin ada beberapa Sobat IPB yang menyimak podcast kita kali ini yang masih awam begitu ya terkait dengan arsitektur lanskap. Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat Pak, apa sih yang dimaksud dengan arsitektur lanskap? Silakan. Ya. Makasih Mbak. Iya, arsitektur lanskap. Mungkin banyak orang yang sudah familiar dengan arsitektur bangunan, gitu, arsitektur interior, gitu. Nah ini arsitektur lanskap, why? Kenapa kok harus ada ini? Gitu ya? Arsitektur lanskap ini adalah ilmu dan seni ya, untuk mengatur. Nah yang diatur itu apa? Ya landscape. Nah landscape itu apa? Ya landscape itu bumi kita ini kan ada bentang alam ya. Nah ini bentang alam di permukaan bumi, di mana kita sekarang lagi duduk di atas lantai bangunan ini juga bagian dari landscape. Kita pergi keluar ruangan, kita berjalan-jalan, bernapas, melihat seksi, itu landscape. Ya, bentang alam di muka bumi, di mana kita manusia sebagai bagian yang ada di dalamnya. Kita di atas bentang alam ini nggak cuma kita sendirian, ada ekologi. Ada satwa, ada mikroba, ada tanaman, ada ruang-ruang. Di sini ada ruang pertanian, di sini ada ruang perumahan, di sini ada ruang hutan dan lain sebagainya, sungai dan sebagainya, gunung, laut, itu bentang alam, landscape. Ya. Sejauh kita itu memandang, ya, sampai kemana itu kita ujungnya, mungkin kita di kampus kita itu ujungnya lihat mungkin di Gunung Salak, sampai mungkin di baliknya Gunung Salak, sampai kita itu membayangkan, berimajinasi baiknya. Misalnya di Gunung Salak itu, wah itu, di sana di baliknya itu ada taman nasional pasti ada ininya. Itu sampai imajinasi kayak gitu ya. Jadi itu landscape-nya, itu yang kita atur ya, kita tata ya melalui perencanaan lanskap ya, desain lanskap, manajemen lanskap. Dan kita di IPB ya, core-nya adalah vegetasi dan satwa ya, tentu saja kita tanaman lanskap itu yang kita juga pelajari di Institut Pertanian Bogor Arsitektur Lanskap ini. Wow, baik. Ya, jadi mengatur itu tadi ya, berbagai hal. Ya intinya berbagai hal yang ada di depan mata kita untuk mempercantik dan lain sebagainya. Tapi mungkin tadi kan Bapak juga menjelaskan harus ada diatur. Mengapa harus kita mengatur landscape itu? Mengapa arsitektur landscape menjadi penting begitu? Gampang aja. Agar sustainable. Agar sustainable. Iya, agar sustainable. Karena jangankan kita sama satwa ya. Kadang kita juga
sama teman, sama ini. Kadang kita juga ada konflik dan sebagainya. Kalau misalnya kita atur itu tidak dengan baik, dengan terencana, dengan desain yang kuat, dengan manajemen yang bagus, itu bisa terjadi tidak sustainable. Ya, itu yang kita sangat khawatirkan. Misalnya, nah kita ingin lingkungan di sekitar kita itu lebih lebih enak untuk ditinggali. Itu kan manusia kan maunya menguasai terus nih, ya kan, manusia maunya menguasain terus. Jadi ada bidang lahan, saya duduk di situ, saya pinginnya sightseeing di situ, nggak sadar kita sebenarnya merubah landscape, merubah lingkungan di sekitar kita itu. Nah kalau kita itu semaunya kita, yang tadinya lahan miring, kemudian terus kita cut and fill dengan sembarangan gitu ya. Padahal di situ danger, ya. Maka paling enggak itu ada efeknya itu. Baik. Efek bagi kita sendiri itu bisa bahaya. Longsor kayak gitu. Ya. Air yang deras yang kemudian banjir di bawah. Itu enggak bagus juga buat ekologi. Betul. Ya. Karena di situ barangkali ada satwa-satwa yang sangat bergantung pada landscape itu, terusik, terganggu, ya. Jangankan dengan organisme, ya, dengan yang seperti tanah, seperti batu, seperti itu. Itu juga sebenarnya kita ada bagian dari muka bumi. Apalagi kalau kita ngomong vegetasi, ya, vegetation, tanaman, tumbuhan, itu bagian penting juga. Nah, kita ngatur, merencana, mendesain dan memanage, ya tujuannya adalah itu biar sustainable, simple, ya, biar kita bisa saling berinteraksi satu sama lain dengan ya. Jadi memang mengelola atau mengaturnya itu harus ada ilmunya ya. Harus ada ilmunya biar tadi sustainable. Betul sekali. Dan ilmunya dikawinkan dengan seni di arsitektur lanskap. Exactly. Biar indah tetap gitu kan ya Pak ya. Iya, betul, jadi selain dia sustainable tetap memanjakan mata begitu ya Pak ya. Banget Mbak. Nah Bapak sendiri kan lulusan arsitektur lanskap dong. Nah kenapa sih Bapak tertarik untuk masuk dan memilih jurusan arsitektur lanskap? Karena namanya lucu. Namanya lucu. Ini beneran Pak awalnya kenapa masuk? Iya. Oke. Jadi dulu saya masuk di UMPTN. Kalau di sekarang dulu berbasis tulis ya. Kalau sekarang ya, bukan undangan. Ternyata ketika udah masuk ke kampus IPB, kakak kelas saya menyampaikan, bagus itu landscape. Apa? Nih? Landscape. Jadi bahasa Inggrisnya adalah landscape. Ya. Dan kenapa kalau saya merasa beruntung? Karena bidang ini sekarang sangat dibutuhkan dan pengampunya itu baik berupa departemen maupun program studi itu baru ada berdasarkan MOE ya, dari Forum Pendidikan Arsitektur Lanskap itu baru ada 9 universitas. Wow. Yang Indonesia. Yang menservis arsitektur lanskap baik sebagai departemen maupun program studi atau peminatan gitu ya. Masih langka berarti ya di Indonesia. Sementara pembangunan itu dari Sabang sampai Merauke. Betul. Gitu. Ya, dan seringkali kebutuhan untuk tenaga arsitek lanskap itu seringkali kita nyari malah gitu ya. Banyak permintaan. Dan saya sebagai akademisi karena saya bidangnya juga research ya, objek research saya dari Sabang sampai Merauke landscape kaya sekali. Iya. Dan masih jarang gitu yang penelitian terkait dengan landscape tropis, jarang. Baik, tapi Bapak itu memang punya bakat menggambar kan? Katanya kalau mau masuk arsitektur lanskap harus jago gambar, bener nggak itu mitosnya? Iya, saya nggak bisa memungkiri ya. Tapi begini, karena gini, kita kan ada bidang ilmu perencanaan dan desain, menata ya, arsitektur ya. Itu memang harus ada kemampuan gambar ya. Nah tapi jangan khawatir buat yang nggak memiliki kemampuan gambar, karena
bidang arsitektur lanskap ini cukup luas. Ada bidang manajemen lanskap, ada tanaman lanskap, di mana kita kalau misalnya di bidang tersebut tidak harus menggambar detail seperti desain sampai site plan sampai DED, engineering design itu nggak harus gitu ya. Karena sifatnya manajemen dan perencanaan pun nggak begitu sampai sketsa. Kemudian tanaman lanskap juga. Tapi ketika masuk ke landscape nanti jangan khawatir, kita ada mata kuliah menggambar sketsa di semester 2. Nah itu kalau boleh saya tunjukkan ya. Seperti nah, apa, ini Pak? Gambar sketsa ini buat semua yang masuk landscape nanti kita akan ketemu ya, misalnya ini sketsa ini sketsa pusat penelitian di tengah mangrove ya. Sekali. Ini Bapak bikinnya pakai penggaris gak Pak? Enggak pakai. Wah. Menggambar sketsa nggak pakai penggaris. Nggak pakai penggaris, jadi nggak pakai penggaris. Tapi terlihat lurus ya. Kalau saya nggak pakai penggaris, jadinya nanti bergelombang gitu. Makanya diajarin. Makanya diajarin. Okay. Gitu ya. Makanya harusnya masuk arsitektur lanskap ya, bisa sketsa dengan presisi ya, walaupun tanpa pakai penggaris. Betul. Okay. Nah ini sangat-sangat berguna ini ya, ketika misalnya kita ke lapangan gitu ya, kita menyampaikan ide kita. Misalnya ini saya di sini nanti suasana mangrove-nya ke depan akan seperti ini gitu ya. Dengan silvofishery dan sebagainya. Nah itu memang kita seorang landscape arsitek yang bidang ilmu desain terutama memang harus menguasai ini ya. Nah tapi jangan khawatir, karena bidang ilmu dan research ya dan pengabdian masyarakat seperti itu ya, di bidang perencanaan lanskap, manajemen lanskap dan tanaman lanskap banyak ya, dan itu kok bisa nggak menggambar sketsa seperti ini, karena kita misalnya bekerja menggunakan GIS, Geographic Information System, itu yang skala lebih luas lagi. Ya jangan salah, itu bidang ilmu itu atau pekerjaan itu membuat outputnya adalah master plan satu kota. Enggak, kalau misalnya di sketsa semua, kapan selesainya ya? Pegel dong. Pegel. Ya, itu memang pakai tools namanya Geographic Information System, dan itu banyak yang bekerja begitu. Ada juga di manajemen lanskap, misalnya kita di suatu perumahan-perumahan yang besar-besar ya, mungkin di sekitar kampus IPB itu ada Sentul ya, Sentul City di situ. Itu bagaimana membuat landscape di situ ya tetap indah. Itu pekerjaan luar biasa itu. Betul. Karena itu yang itu profesi membuat kita tertarik juga kan. Ada perumahan ya. Itu gimana suasana tinggal di situ begitu kan Pak. Dan itu lebih banyak ke manajemen ya, bagaimana memanage orang, memanage tanaman, memanage tool, dan memanage schedule. Wow, itu luar biasa. Berarti macam-macam juga ya Pak yang dipelajari di arsitektur lanskap, nggak cuma hanya menggambar. Nggak cuma hanya menggambar. Okay. Kalau misalnya kita membuka nursery, alumni kita banyak yang jadi nursery ya. Green Saujana di Depok itu luar biasa itu ya, mahasiswa kami. Lulusan kami udah lulus. Anda bisa bayangkan bisnis tanaman ya. Dan itu running setiap hari. Dan tanaman itu enggak cuman fisik tanaman tapi juga estetika ini. Itu mahal kan? Mahal itu, yang namanya philodendron itu yang dari harga murah sampai jutaan juga ada. Ya, betul. Itu profesi itu wow, itu luar biasa, entrepreneur luar biasa. Jadi jangan khawatir buat yang mungkin nggak ada bakat gambar atau kemampuan gambarnya rendah atau jangan khawatir itu. Karena akan dibekali skill lainnya juga gitu ya, yang akan mendukung tadi kebutuhan di bidang lanskap itu. Betul ya Pak. Sekali. Oke, terus Pak tadi sebenarnya sih sudah di-spill sama Bapak sedikit-sedikit tentang peluang kerja para lulusan arsitektur lanskap ya. Tapi mungkin Bapak bisa mengelaborasi lagi Pak, gimana sih Pak kebutuhan lulusan Departemen Arsitektur Lanskap gitu, terutama di Indonesia? Ya, alhamdulillah untuk para alumni kami ini ya, mayoritas waktu tunggu lulusannya itu di bawah 6 bulan ya. Seperti yang di indikator kinerja utama kita mencapai itu. Lumayan cepat ya Pak? Ya cepat dan karena gini,
selama masih ada pembangunan di Indonesia banyak gitu ya, bidang ilmu landscape itu banyak. Gitu ya. Baik itu sebagai konsultan, ya, artinya bekerja di bawah bendera misalnya konsultan kayak gitu, atau membuka konsultan sendiri, entrepreneurship. Banyak juga alumni yang collab dengan beberapa temannya membuat sebuah CV atau PT yang baru. Kemudian kontraktor, ya, kontraktor landscape. Jadi melaksanakan hasil gambar. Banyak itu juga. Kemudian bekerja di kementerian seperti PUPR, seperti itu ya. Kemudian terus di instansi pemerintah lainnya seperti dinas, bekerja di universitas seperti saya jadi dosen, dan juga di luar negeri ya. Alumni kami ada yang baru lulus dia kerja di Maldives, Maladewa. Ya. Bimbingan saya juga ada di Pakistan gitu ya. Gitu, Pak. Ada yang di Singapura, banyak di China, Jepang juga ada. Hampir seluruh penjuru dunia, Eropa pun ada. Pokoknya kalau skillful pasti dicari lah. Pasti dicari. Ya kan. Banyak. Dan apalagi tadi masih sangat sedikit ya Pak ya, Departemen Arsitektur Lanskap yang ada di Indonesia. Jadi lulusannya pasti masih banyak banget yang membutuhkan ya Pak ya. Apalagi kalau sudah bersertifikasi keahlian. Nah itu. Nah, sertifikasi keahlian ini artinya mahasiswa kami Arsitektur Lanskap IPB ya itu bisa mengambil sertifikasi SIBIMA itu untuk yang baru lulus namanya SIBIMA, sertifikasi SIBIMA. Itu untuk apa? Jadi mereka kalau misalnya ingin bekerja di proyek-proyek pemerintah yang membutuhkan sertifikasi itu SIBIMA bisa dipakai. Hanya dipakai 2 tahun, setelah itu sertifikasi keahlian arsitek lanskap muda, madya atau utama gitu ya. Nah lepas jadi 2 tahun itu nggak boleh SIBIMA lagi, harus namanya sertifikasi arsitek lanskap Indonesia gitu ya. Nah itu untuk para profesional. Kalau misalnya mendapatkan sertifikasi, waduh itu pekerjaan datang sendiri. Insya Allah ya, bukan kita yang nyari tapi mereka yang datang sendiri. Walaupun proyek banyak juga yang membuka office seperti di kawan baik saya ini di Angkatan 42 di Bali, MBLA gitu ya. Waktu saya datang ke sana nggak bisa ketemu ya karena sedang lawatan ke luar negeri untuk mengerjakan proyek di luar negeri gitu ya. Luar biasa. Iya, dan juga banyak teman-teman saya juga ya yang itu sering keluar negeri, office di Indonesia, tapi tapaknya di luar negeri gitu. Banyak sekali kayak gitu. Luar negeri semua. Luar negeri. Lulusan IPB tapi well known-nya di mancanegara gitu ya Pak. Dia. Wah luar biasa. Lalu Pak, kalau misalkan dari kacamata Bapak sendiri, bagaimana sih proyeksi Bapak terhadap perkembangan arsitektur lanskap di Indonesia ke depan? Ya. Arsitektur lanskap mau nggak mau memang dibutuhkan ya. Dalam setiap pembangunan ya, itu sebenarnya kita memodifikasi landscape itu. Yes. Nah orang landscape, alumni landscape yang bergerak di bidang landscape itu memang sangat dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Jangankan yang sudah dibangun, yang sudah selesai dibangun, di manage ya. Harus kota kita di manage kan? Ya. Banyak di dinas pertamanan ya di DKI maupun di Bogor ini banyak alumni kami di situ. Itu untuk manage landscape dari kota Bogor, dari kota Jakarta itu ya. Itu selama kita ada di muka bumi nih ya, ini bidang landscape itu sangat dibutuhkan. Dan sekarang kolega kami Prof. Chung Hyun Jin ya, orang Korea tapi kerja di Nanjing University di China. Dia sudah bukan cuma landscape di bumi yang sekarang dia membuat landscape di stasiun luar angkasa di Mars. Wow. Ya, China sudah ya. Jadi bidang ilmu landscape akan sangat berkembang, terutama di landscape tropis seperti ini, seperti kita ini ya. Orang luar itu banyak yang curious ya, ingin pelajari ya. Karena landscape tropis kita ini sangat beragam isinya. Betul. Kalau kita lihat dari strata yang ada di landscape kita, dari tanaman yang sangat kecil sampai sedang, sampai yang tinggi sangat tinggi, besar-besar raksasa. Dan di dalamnya juga satwanya sangat biodiversity, bisa suksesi survive, ya sustainable. Wah itu sangat
curious ya, orang luar sangat curious. Makanya kalau kami mengadakan summer course sampai banyak pesertanya juga, simposium juga, karena mereka ingin belajar mengenai landscape tropik. Ya, memang ya kayak juga begitu ya kalau Indonesia, kalau dibilang sebagai wahana risetnya sangat luas sekali kalau di Indonesia begitu ya Pak ya. Iya. Jadi ya secara nggak sadar ya kita research objek kita ya landscape gitu. Betul. Iya. Bisa dikatakan selama peradaban manusia masih ada, landscape pasti tetap diperlukan gitu Insya ya Pak. Allah. Ya? Insya Allah. Baik Pak, ini sebenarnya saya masih banyak yang ingin ditanyakan kepada Bapak, tapi ya apa daya ya Pak ya, kita sudah di penghujung waktu nih Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan closing statement nih kepada Sobat IPB, silakan Pak. Ya, Sobat IPB dimanapun Anda berada, ya, baik yang di dalam kampus maupun yang adik-adik SMA atau siapapun gitu ya, para stakeholder ini, semoga juga bisa disimak oleh para kolega kita dari kampus lain, kolega kita dari instansi pemerintah, swasta, dan siapapun ya. Saya mengajak pada para audiens ya untuk mari kita care dan aware ya mengenai landscape ya, keberlanjutan landscape ini. Karena di Indonesia, walaupun kita nggak punya 4 musim tapi hanya 2 musim ya, dengan iklim kepulauan yang seperti yang kita rasakan saat ini, di Ring of Fire dan sebagainya, itu landscape kita ini sebenarnya sangat sensitif gitu ya, sensitif terhadap perubahan. Oleh sebab itu kita harus jaga bersama. Apa yang kita lakukan kita harus rencanakan dengan tepat, analisis dengan tepat. Karena ketika kita membangun sesuatu, kita mengubah sesuatu tanpa rencana maupun analisis yang tepat, kita akan punya konsekuensi di satu hari nanti. Betul. Ya, khawatirnya itu konsekuensinya berupa kerusakan atau jangan sampai terjadi bahaya bencana. Gitu. Betul. Nah, untuk para adik-adik yang ada di SMA, kalau misalnya kalian tertarik dengan bidang ilmu arsitektur lanskap ini, ya silakan buka di website arsitektur lanskap, silakan di mesin pencari ya. Ada ketik aja arsitektur lanskap Institut Pertanian Bogor, pasti kebuka itu sama website kami arl/faperta.epps.ipb.ac.id. Di situ ada informasi mengenai profil Departemen Arsitektur Lanskap ya, dan kegiatan-kegiatan mahasiswa dan contoh-contoh hasil karya juga ada ya. Nah itu silakan dibuka, dan kalau misalnya tertarik jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan Departemen Arsitektur Lanskap ya. Insya Allah bidang ilmu ini adalah bidang ilmu yang sangat prospektif ya di masa mendatang. Saya kira itu. Baik Bapak, ya. Betul sekali. Jadi ya balik lagi, landscape itu harus diatur dengan ilmu dan seni ya Pak ya. Iya betul. Agar nanti hasilnya itu sustainable, hasilnya bermanfaat dan bahkan mungkin bisa support kualitas hidup manusia yang ada di sekitarnya juga ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik Bapak, dan sekali lagi untuk teman-teman yang masih curious atau tertarik nih untuk belajar di arsitektur lanskap, boleh tadi ya cek di googling saja arsitektur lanskap IPB University, langsung pasti ketemu deh semuanya informasinya tentang arsitektur lanskap IPB University. Baik, terima kasih Pak Mek sudah hadir di IPB Podcast kali ini. Makasih, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol topik lain lagi ya Pak ya di IPB Podcast. Siap Mbak. Siap. Banyak itu topik mengenai landscape. Banyak ya Pak ya. Oke, nah itu pasti banyak nih yang penasaran juga. Apalagi kan kayaknya landscape itu suatu hal yang menarik gitu. Gimana sih kita bisa mengatur landscape di sekitar kita gitu kan Pak. Iya. Pasti banyak yang curious tentang hal itu. Ya kan Pak. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Mek. Makasih. Ya, Sobat IPB, demikian obrolan saya bersama Pak Mek. Semoga memberikan insight kepada Sobat IPB yang menyimak. Saya Wineka Wati dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.